밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afilana Rohim, mahasiswa Universitas Mercu Buana, cabang Meruya, Prodi Teknik Informatika angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu soal UAS saya yang sudah diberikan oleh dosen saya tercinta pada mata kuliah pemrograman PLSPL yang berjudulkan tentang penggunaan kursor implisit dan eksplisit sebagai syarat utama untuk saya menyelesaikan UAS saya. Yang pertama, apa sih perbedaan utama dari kursor implisit dan eksplisit? Jadi, kursor implisit itu dikelola oleh sistem secara otomatis tanpa intervensi langsung oleh penggunanya. Kemudian, kursor eksplisit biasanya didefinisikan dibuka dan ditutup secara langsung dan dimanipulasi langsung oleh penggunanya. Sebelum kita memulai penggunaan kursor implisit dan eksplisit, di sini saya akan membuat tabel terlebih dahulu. Perintah untuk membuat tabel adalah create table. Nah, ini adalah perintah untuk membuat tabel. Lalu kita masukkan nama tabel yang akan kita buat. Di sini saya akan memasukkan nama tabel yang saya buat. Lalu buka kurung, lalu di sini kita masukkan data-data yang ada di bagian table employee ini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan codingan yang telah saya buat. Nah, di sini ini adalah data-data yang ada di table employee 1, tabel yang saya buat. Yang pertama ada employee ID bertipe data kan number. Banyaknya data ada 10 dan di sini saya menjadikan employee ID sebagai primary key. Yang kedua ada name bertipe data varchar, banyaknya data ada 50. Yang ketiga ada department bertipe data kan varchar, banyak datanya ada 50. Selanjutnya yang terakhir ada salary bertipe data kan number, banyak datanya ada 20. Lalu tutup kurung, titik koma. Selanjutnya setelah kita blok dan kita jalankan, akan mengeluarkan output seperti ini, table employee 1 created. Nah, jika outputnya sudah keluar, maka tabel yang kita buat sudah berhasil kita buat. Lalu di sini saya akan memasukkan nilai-nilai untuk table employee 1 ini. Saya akan memasukkan nilainya. Untuk memasukkan nilainya kita memerlukan perintah yaitu insert info. Lalu masukkan nama table yang kita buat. Lalu Nah, di sini untuk memasukkannya kita pakai 1, misalnya di sini 1, terus kutip lagi, lalu koma, lalu spasi, lalu kutip lagi. Yang kedua ada name saya pakai Sean, lalu kutip, koma, spasi. Yang ketiga ada departemennya saya pilih IT, departemennya IT. Lalu masuk salarinya itu kita pilih yang 10.000. Saya lupa kutip sebentar. Nah, setelah ini tutup kurung lalu titik koma. Nah, di sini kalian bisa mengulangi langkah ini sebanyak data yang kalian ingin masukkan. Sebab saya punya 4 data di sini. Nah, saya sudah punya 4 data di sini. Lalu kita blok lagi. Lalu kita jalankan. Nah,
Jika outputnya sudah mengeluarkan seperti ini, berarti data-data yang tadi kita masukkan itu berhasil dimasukkan ke dalam tabel employee 1. Selanjutnya, untuk menampilkan tabelnya kita pakai cara select bintang from koma. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkan tabel-tabel yang tadi kita sudah isi. Tabel yang pertama satu ini dan beserta isinya. Select itu artinya kita perintahnya akan mengambil data dari tabel employee 1. Selanjutnya kita jalankan, lalu seperti ini. Ini data-data yang tadi sudah masuk ke dalam tabel. Selanjutnya kita akan menggunakan kursor untuk menampilkan nama dan salarinya saja. Yang pertama, saya menggunakan kursor implisit terlebih dahulu. Sini kita lihat codingan yang telah saya buat. Nah, di sini ini adalah codingan yang telah saya buat. Tadi saya sudah mengcopy sebelumnya. Pertama, untuk menggunakan kursor untuk menampilkan name dan salarinya saja menggunakan kursor implisit. Pertama, kita akan mendeklarasi variabel yang kita buat. Di sini declare v_name employee 1.name %type. Nah, di sini tuh artinya di sini tandanya kita akan mendeklarasikan variabel baru. Variabel baru tersebut adalah v_name. v_name ini berfungsi untuk menyimpan data baris name ini saat melakukan looping, saat kita akan melakukan proses penjalanan di dalam blok, variabel name ini akan disimpan ke variabel vname. Sama juga seperti salary. Selanjutnya ada kursor employee kursor is. Ini adalah deklarasi bahwa kita akan menggunakan kursor. Selanjutnya ada select name salary from employee 1. Di sini artinya kita akan mengambil data name dan salary dari tabel employee 1. Di sini ada begin. Begin adalah deklarasi awal kita untuk memulai blok eksekusi yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya ada for employee rec in employee cursor loop. Ini adalah deklarasi bahwa kita akan menggunakan for untuk looping. Selanjutnya ada v_name sama dengan employee rec .name titik koma. Lalu di sini itu artinya si employee rec ini adalah employee record, berfungsi untuk menyimpan data setiap baris dari kolomnya. Nah, berikut juga yang salary sama. Selanjutnya ada dbms_output.putLine. Di sini ada name, vname, salary, dan vsalary. Fungsi dbms output.putLine ini adalah untuk menampilkan data. Di sini kita memanggil data tabel kolom name dan kolom salary. Jadi di sini kita akan menampilkan data name dan salary-nya saja.
Selanjutnya ada end loop. Ini adalah perintah untuk mengakhiri looping, dan ini end. Selanjutnya kita akan memblok satu ini, lalu kita jalankan. Nah, file SQL procedure successfully and completed. Tapi outputnya sebenarnya nggak kayak gini, jadi kayak saya lupa masukin set server output. Nah, jadi sebelum kita memulai itu, kita harus melakukan set server outputnya, harus di-on-in terlebih dahulu, baru outputnya tuh akan keluar. Nah, ini karena set server outputnya baru saya on-in, maka kita blok ulang dari declare ini sampai end. Nah, keluar. Ini keluar ya. Di sini ada nama John, gaji salarinya ada 50.000, Jan Smith salarinya 60.000, David Johnson salarinya 70.000, Emily Davis salarinya 55.000. Selanjutnya kita akan menggunakan kursor eksplisitnya. Sama untuk menampilkan name dan gajinya saja. Ada codingan yang sudah saya buat. Sini awalnya nggak usah nambahin set server output on-nya lagi, karena awalnya kita udah nyalain, jadi yang kedua itu nggak usah dipakai. Sini declare sama kayak di atas, kita mendeklarasikan terlebih dahulu, mendeklarasikan variabel baru v_name, v_salary, sama di sini yang membedakan antara kursor implicit dan kursor eksplisit yaitu pada bagian ini. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan juga bahwa penggunaan kursor implisit itu dilakukan oleh sistem, tidak secara otomatis dan tidak secara langsung oleh pengguna. Kemudian kursor eksplisit itu adalah sering didefinisikan sebagai kursor yang ditutup dan dibuka dan disimulasikan langsung oleh penggunanya. Jadi di sini sama di sini sama seperti kursor implisit, masih sama seperti kursor implisit. Di sini juga sama begin. Nah, yang membedakan di bagian ini, di bagian open employed cursor. Jadi yang membedakan antara kursor implisit dan kursor eksplisit adalah terdapat bagian open dan close jika kita menggunakan kursor eksplisit. Kursor implisit akan mengopen employed cursor. Di sini artinya buka kursor dengan nama ini. Nah, jadi ini adalah nama dari kursornya. Nah, selanjutnya ada loop. Looping ini adalah perulangan yang tak terbatas. Sini ada fetch employee cursor into v_name, v_salary titik 2. Ini artinya kita akan mengambil data v_name dan v_salary dari kursor Nah, selanjutnya ada exit when employee cursor percent not found. Jadi jika data yang kita cari tidak ditemukan, maka akan keluar.
Selanjutnya ada DBMS output line. Ini berfungsi untuk menampilkan output, name, dan salary ke dalam output. Dalam keluaran ini, selanjutnya ada end loop. Ini adalah untuk mengakhiri looping. Dan di sini ada close employee cursor, menutup dari kursor yang kita buat, dan end. Selanjutnya kita akan memblok bagian ini, lalu kita jalankan. Nah, setelah ini bagian yang tadi ini ada yang implisit dan ini ada yang eksplisit. Jadi sebelum kita mulai, kita akan mendeklarasi terlebih dahulu. Di sini ada visa underscore salary underscore IT 1, v underscore salary underscore IT 2, dan v underscore total salary. Nah, di sini v underscore salary IT 1 bertipe datakan sama dengan salary di kolom di tabel employee 1. Bernilai diinisialisasikan dan bernilai data 0. Jadi semuanya bernilai 0. Oke, selanjutnya kita akan mulai begin. Begin adalah proses utama untuk blok utama untuk sebelum kita mulai eksekusi. Selanjutnya ini adalah deklarasi untuk memulai looping. Sini ada select salary, artinya kita akan memilih gaji dari table employee 1, di mana yang akan kita pilih adalah departemen IT-nya saja. Ini ada kondisi if. Nah, ini akan diinisialisasi underscore salary IT 1. Jika tidak bernilai data 0, maka akan lari ke akan melakukan perintah di bawahnya. Jika masih tidak bernilai 0 juga, maka akan melakukan kepilihan lain, yaitu di else-nya. Else-nya ada v underscore salary underscore IT 2 membuat salary. Nah, jika sudah ketemu salah satu kondisi di atas, maka looping akan berhenti dan end if. Nah, selanjutnya ada total salary. Ini adalah rumusnya. Jadi v total salary yang menampung variabel yang menampung v salary IT 1 dan v salary IT 2 adalah v total salary IT. Ini adalah rumusnya untuk menjumlahkan total gaji departemen IT yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya, ini adalah untuk menampilkan jumlah salary IT 1. Yang kedua ada DBMS output ini untuk menampilkan jumlah salary dari IT 2. Dan yang ketiga ini adalah untuk menampilkan total dari penjumlahan salary 1 dan salary 2. Lalu N. Lalu kita akan menjalankan blok ini. Kita jalankan. Nah, sukses. Jadi salary pertama itu ada 50.000 dan salary kedua ada 60.000. Jadi jika ditotalkan total salary for IT department ada 11.000. Benar atau tidak? Kita lihat di data pertama. Nah, di data pertama yang IT ada di 2 ini. Benar. Jadi total salary-nya ada 50 dan 60.000. Jadi totalnya ada 11.000. Kemudian kita akan menggunakan kursor eksplisit ya. Ini ada kursor eksplisit ya. Yang pertama sama seperti yang di atas, kita mendeklarasi terlebih dahulu. Ini deklarasinya. Jadi di sini ada untuk menyimpan total gaji departemen IT. Nah, si total salary ini ada untuk menyimpan total gaji dari departemen IT. Pada codingan kursor eksplisit ini
sedikit berbeda dengan codingan yang sebelumnya, yaitu kursor implisit yang di atas ini. Nah ini, jika di kursor implisit kita mendeklarasinya ada 3 deklarasi, di kursor eksplisit hanya ada 2 deklarasi. Sini hanya ada v_salary yang bawah 1, salary_type, ini untuk menyimpan gaji setiap karyawan dalam departemen IT. Jadi di sini hanya mendeklarasikan 2, yaitu total dan salarinya hanya 1. Saat ini open kursor employee kursor is adalah perintah yang menandakan kita menggunakan kursor, lalu select salary from employee 1 departemen IT. Di sini ada bahwa kita memilih salary dari table employee 1 di mana hanya departemen IT yang kita pilih. Begin, ini untuk memulai blok eksekusi. Open employee kursor, nah ini adalah ciri khas dari kursor implisit ya. Sebelum memulai kita harus membuka employee kursor adalah nama dari kursor yang kita buat. Looping yang tidak akan terbatas. Selanjutnya ada fetch employee kursor into v_salary. Kita akan mengambil data v_salary dari kursor employee kursor ini. Jika data tidak ditemukan, maka exit. Jika data tidak ditemukan, maka kita akan keluar. Selanjutnya kita akan menampilkan gaji dari setiap karyawan dalam departemen IT. Yang menampilkannya adalah dengan DBMS output. Kita akan mengeluarkan, ini adalah perintah untuk mengeluarkan output untuk setiap karyawan dalam departemen IT. Nah, ini adalah rumus untuk menjumlahkan gaji dari setiap karyawan departemen IT. Rumusnya ada v_total_salary IT_2 sama dengan v_total_salary IT plus v_salary. Lanjut kita akan end loop, kita akan mengakhiri looping ya. Terus kita akan tutup kursor yang kita buat. Ini kekurangan, harusnya ada n lagi. Di sini kita akan menutup employee kursornya. Kita akan menutup kursor yang tadi kita akan menutup kursor ya. Jika ada open maka akan kita tutup juga. Lalu di sini kurang n. Nah, selanjutnya kita akan jalankan. Nah, jadi di sini tuh ada yang kurang, jadi kita ada yang salah. Nah, tadi ada kesalahan sedikit sehingga total salarinya tidak keluar. Saya sudah menambahkan DBMS outputnya untuk mengeluarkan output dari total salarinya. Lalu akan hasilnya seperti ini. Nah, sudah sukses. Itu sudah di bagian eksplisit ya. Sekian dari penjelasan mengenai kursor implisit dan eksplisit yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian mengerti apa yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.